Selamat sore, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Senang sekali kita berjumpa pada kesempatan kali ini. Saya akan menyampaikan sebuah perenungan yang terambil dari kitab Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Perikop dari pembacaan kita kali ini mengenai nasihat supaya berjaga-jaga. Nasihat supaya berjaga-jaga pada saat menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali merupakan sebuah pengajaran atau hal yang sangat menarik. Dan sudah banyak orang yang memprediksi atau bahkan meramalkan tentang waktu tersebut. Dan fakta memang menunjukkan ramalan-ramalan tersebut meleset atau ramalan-ramalan tersebut 100% salah. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai hal tersebut. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Pimpinlah kami supaya kami boleh membaca dan mengerti, sehingga kami dapat mengamalkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44 berbunyi demikian. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian pembacaan firman Tuhan, Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Tema dari pembacaan ini adalah kedatangan Tuhan yang tak terduga. Kedatangan Tuhan yang tidak terduga menurut Matius 24 ayat 36 sampai 44 ini mengindikasikan beberapa hal. Yang pertama, kapankah waktu kedatangan Tuhan itu? Yang kedua, apakah tanda-tandanya menjelang kedatangan Tuhan yang kedua itu? Yang ketiga, apa atau bagaimana kondisi pada saat kedatangan Tuhan tersebut? Dan yang keempat, nasihat apakah yang perlu diketahui oleh gereja Tuhan, oleh kita anak-anak Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua tersebut? Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ayat 36 yang kita baca tadi mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, maksudnya adalah hari kedatangan Tuhan dan saat kedatangan Tuhan itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Dia mengatakan bahwa hanya Bapa di sorga sendiri yang tahu kapan waktu tersebut. Pertanyaan kita adalah, apakah Tuhan Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan, dia tidak mengetahui waktu tersebut? Barangkali kita akan menyimpulkan
Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak tahu. Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia Maha tahu? Tetapi mengapa di dalam kalimat atau dalam ayat 36 ini dia mengatakan anak pun tidak tahu? Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalimat ini atau ayat ini tidak mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus tidak mengetahui waktu tersebut. Namun yang ingin ditekankan adalah kedaulatan Bapa untuk mengatur waktu itu. Kedaulatan Allah Bapa untuk menetapkan waktu itu. Ya, kita tahu sendiri pada waktu Tuhan Yesus menyampaikan ayat ini atau perkataan ini, misinya pada waktu itu datang yang pertama kali ke dalam dunia ini untuk melakukan tugas penebusan dosa. Fokusnya adalah kepada hal itu, sehingga Tuhan membatasi dirinya untuk tidak menyampaikan masalah ini kepada murid-muridnya atau kepada semua orang yang mendengarkan dia pada waktu itu. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak mengetahui hal itu, tetapi dia menyerahkan kepada Bapa. Dia menyampaikan supaya setiap orang-orang yang mendengarkan dia mengerti bahwa Tuhan atau Bapa sendiri yang memiliki kedaulatan menetapkan waktu itu, waktu kedatangan Kristus atau anaknya yang kedua kali kelak. Apakah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu? Ayat 37 mengatakan, sebab sebagaimana halnya kelak pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bukan waktunya, tetapi tanda-tandanya, gejala-gejalanya. Apa saja gejala-gejala menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tersebut? Namun ada baiknya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum kita melihat tanda-tanda itu, kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud atau masa yang dimaksud sebagai masa akhir zaman atau zaman akhir. Kita bisa melihat di dalam bagian lain di dalam Alkitab kita, di dalam Ibrani 1 ayat yang kedua. Ibrani 1 ayat yang kedua mengatakan, atau lebih baik kita baca dari ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, Alkitab mengatakan di ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Dikatakan Yesus menyatakan dirinya berbicara kepada kita, berbicara kepada dunia ini, itu pada zaman akhir. Nah, ada satu ayat lagi yang kita bisa baca untuk menegaskan atau memahami tentang zaman akhir tersebut. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sekali lagi, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan ini mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali itu 2000 tahun yang lalu dikatakan oleh Alkitab bahwa dia datang pada zaman akhir.
Dia datang ke dalam dunia ini pada zaman akhir. Sehingga bisa dikatakan bahwa permulaan zaman akhir itu sudah dimulai pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. 2000 tahun yang lalu sudah dimulai fase akhir zaman. Akhir zaman itu berlangsung sampai dengan saat ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa inilah masa-masanya manusia hidup di dalam fase akhir zaman. Manusia hidup di dalam fase zaman akhir. Jadi kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa zaman akhir itu nanti. Zaman akhir itu masih lama. Zaman akhir itu tidak tentu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa indikatornya akhir zaman itu adalah pada saat Tuhan Yesus datang yang pertama kali sebagai bayi di kota Bethlehem. Itulah masa zaman akhir atau akhir zaman itu. Sehingga kita bisa katakan sekali lagi bahwa zaman akhir itu sudah berlangsung dari sejak kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan saat ini. Itulah masa dari akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada sebuah kejadian yang menarik yang terjadi pada tahun 90-an. Tepatnya di daerah Bale Endah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada seorang pendeta, tepatnya yang bernama Mangapin Sibueya. Dia menulis bukunya yang berjudul Kiamat Dunia Segera Akan Terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pendeta Mangapin Sibueya ini memimpin sebuah kelompok. Kita bisa katakan itu sekte. Kelompok yang menamakan dirinya adalah Pondok Nabi. Pendeta Mangapin ini, dia meramalkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu pasti terjadi pada tanggal 10 November tahun 2003. Bahkan dia sudah dengan sangat berani menetapkan waktunya, waktu dalam pengertian jamnya. Dan dia mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu tanggal 10 November 2003 itu terjadi pada jam 9 sampai jam 15. Dalam pengertian sekte Pondok Nabi ini, mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok ini akan diangkat oleh Tuhan pada tanggal 10 November 2003 jam 9 sampai jam 3 sore. Disitulah akan terjadi pengangkatan terhadap mereka. Dan dia mengatakan bahwa setelah pengangkatan itu, maka dunia akan dikuasai oleh antikristus. Antikristus yang akan memerintah dunia atau menguasai dunia mulai tanggal 10 November 2003 hingga tanggal 11 Mei 2007. Bapak Ibu Saudara sekalian, kejadian pada waktu itu sangat menghebohkan sekali. Kejadian ini menggemparkan sehingga banyak diekspos oleh media cetak, koran-koran di kota Bandung pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu momen itu tiba, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi yang diramalkan sebelumnya bahwa Tuhan Yesus datang. Sehingga akhirnya kelompok ini diamankan oleh kepolisian dan mereka dipindahkan atau dibawa ke lokasi yang lain dari Bale Endah di Kabupaten Bandung tersebut. Yang menarik dari kejadian ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian adalah pengikut dari sekte Pondok Nabi ini itu berasal dari beberapa kota di Indonesia. Bisa dikatakan ada masyarakat atau orang-orang yang berasal dari Ambon, ada yang berasal dari Medan, ada juga yang berasal dari Kupang dan Bandung sendiri, dan juga ada beberapa daerah lain.
Dan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang beragam. Ada yang berlatar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tetapi ada juga yang berlatar belakang pendidikannya tinggi, sampai strata 2. Orang-orang yang percaya pengajaran dari Pendeta Mangapin Sibuaya ini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu pasti terjadi pada tanggal tersebut. Dan mereka menggabungkan diri mereka ke dalam sekte ini dengan sukarela. Dan mereka berkorban, menjual harta benda mereka, menjual semua milik mereka, dengan harapan bahwa mereka akan diangkat oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi setelah itu? Penyesalan. Mereka sudah kehilangan banyak harta benda mereka, tetapi pengangkatan tidak terjadi. Ini sebuah contoh, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa pengajaran tentang akhir zaman atau ramalan tentang kedatangan Tuhan yang Yesus yang kedua kali itu bukan sesuatu yang jauh di sana, tetapi dia sudah dekat dengan kita. Dan sayangnya adalah setelah mereka menjual harta benda mereka, akibatnya mereka terlunta-lunta, mereka kehilangan pekerjaan, mereka telah meninggalkan pekerjaan mereka, bahkan studi mereka. Ada yang mahasiswa, mereka tinggalkan studi mereka, dan harta benda mereka pun habis. Dan akhirnya Pendeta Mangapin ini diamankan oleh pihak kepolisian. Apa yang dapat kita tarik dari pelajaran ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Tuhan mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Jadi kita tidak boleh mencoba-coba menghitung, mengkalkulasi, mengutak-atik, bahkan akhirnya menyimpulkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti akan terjadi pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kalau kita pernah mendengar, maka pastikanlah bahwa ajaran itu adalah ajaran sesat. Ajaran tersebut adalah ajaran yang menyimpang. Dia palsu, yang diajarkan oleh guru-guru palsu, diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Dan kalau barangkali ada yang mengajarkan atau yang mempunyai prinsip dapat memastikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, saya mengatakan bahwa tinggalkanlah cara berpikir seperti itu. Karena Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Namun yang Alkitab katakan adalah tanda-tandanya, tanda-tanda kedatangannya. Nah, mari kita lihat apa saja tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu. Ayat 37 dan 39 dari pembacaan kita yang tadi. Dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa tanda-tandanya dapat diketahui. Tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dapat dikenali. Alkitab mengatakan tadi adalah tanda-tandanya sama dengan keadaan manusia pada zaman Nuh. Tanda-tanda seperti apa yang bisa kita lihat? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima. Alkitab mengatakan, Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kemudian kita lompat ke ayatnya yang ke-12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Matius pasal yang ke-24 ayat yang 38 mengatakan, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi dikatakan bahwa manusia menjalankan hidup yang rusak. Kecenderungan hati mereka semata-mata kepada kejahatan. Dipertegas di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-38 itu mengenai mereka makan minum, mereka kawin dan mengawinkan. Pertanyaannya adalah, bukankah persoalan makan dan minum, bahkan beranak cucu, kawin dan mengawinkan, merupakan sebuah kebutuhan manusia yang diciptakan integral dengan seorang manusia? Tetapi mengapa dikatakan di dalam Kejadian, dikatakan bahwa mereka menjalankan hal-hal ini dan itu semata-mata berbuahkan menghasilkan kejahatan, kecenderungan hati mereka jahat? Apakah salah apabila seseorang makan, minum, kawin? Apakah hal itu salah? Alkitab tentunya tidak menyalahkan itu. Ada hal lain yang perlu kita perhatikan dari aspek makan, minum, kawin, atau dikawinkan atau mengawinkan ini. Abraham Maslow, seorang psikolog atau pakar psikologi pendidikan, di dalam sebuah teorinya, yaitu tentang hierarki kebutuhan dasar manusia, dia menempatkan bahwa kebutuhan makan, minum itu merupakan kebutuhan dasar manusia, integral di dalam kehidupan manusia. Tetapi mengapa hal ini dikatakan salah di mata Tuhan? Tentunya ada sesuatu di balik hal itu. Mari kita lihat. Rupanya bukan persoalan makan dan minumnya yang salah, bukan persoalan kawinnya yang salah, tetapi yang salah adalah sesuatu yang baik yang diciptakan Tuhan ini itu telah menjadi dosa atau menjadi sesuatu yang salah di mata Tuhan. Karena apa? Karena makan dan minum merupakan kebutuhan yang dieksploitasi sedemikian rupa sehingga kehidupan manusia hanya terfokus kepada hal-hal seperti ini dan mereka lupa kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu Tuhan sendiri yang menciptakan ini, yang memiliki kehendak terhadap kehidupan manusia di muka bumi ini. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu lahiriah, dan itu sudah membuat mereka melupakan, meninggalkan, tidak menganggap penting lagi Tuhan, tidak menganggap penting lagi hal-hal yang sifatnya supranatural, hal-hal yang datang dari Tuhan sendiri. Kehendak Tuhan tidak mereka hiraukan. Fokus mereka kepada pemuasan hawa nafsu, makan, minum, aspek seksual, penyimpangan, semuanya dieksploitasi sedemikian rupa sehingga hal yang baik tadinya yang sudah diciptakan Tuhan itu menjadi sesuatu yang mengakibatkan manusia hidup di dalam keterpurukan hawa nafsu mereka. Tanda-tanda ini nampak, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, atau tanda-tanda ini marak terjadi di dalam masa-masa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita bisa perhatikan di sekitar kita, orang melampiaskan hawa nafsu makan mereka dengan sedemikian rupa. Manusia melampiaskan hawa nafsu seksual mereka sedemikian rupa sehingga lembaga perkawinan yang kudus yang diciptakan Tuhan itu akhirnya menjadi hanya pelampiasan hasrat atau dorongan seksual semata-mata. Angka kawin cerai, angka penyimpangan seksual, mungkin sekarang kita mengenalnya dengan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan
transgender. Penyimpangan yang sedemikian rupa karena manusia memberikan dirinya untuk dikuasai oleh hawa nafsu dari aspek-aspek soal makan, minum, dan seksual ini. Dan ini di hadapan Tuhan merupakan sesuatu yang tidak dikenan oleh Dia. Tetapi inilah yang terjadi, kondisi manusia pada akhir zaman sedemikian rupa seperti ini. Itulah tanda-tandanya yang dikatakan oleh Alkitab. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kondisi manusia atau kondisi dunia seperti itu. Ada sebuah kejadian, cerita, saya lupa tepatnya di daerah mana, tetapi cerita ini mengatakan atau menceritakan tentang perjalanan atau kejadian beberapa muda-mudi. Mereka melakukan perjalanan rekreasi mereka, dan pada satu ketika seorang wanita dijemput oleh teman-temannya, beberapa laki-laki dengan kendaraan mobil. Dan waktu sampai di rumah si perempuan ini, mereka langsung mengajak si wanita ini untuk pergi, untuk bersama-sama dengan mereka naik ke mobil mereka. Dan pesan dari ibu dari si wanita ini adalah, "Hai nak, jangan lupakan Tuhan. Ya, berdoa, jangan lupakan Tuhan." Tetapi apa jawab dari teman-teman yang menjemput si perempuan ini? Mereka katakan, di sini sudah tidak ada lagi tempat untuk Tuhan. Maksudnya tidak ada lagi tempat di dalam kendaraan mereka. Tidak ada lagi tempat untuk Tuhan. Yang ada di bagasi, ada tempat kosong bersama-sama dengan barang-barang yang kami bawa. Ada beberapa butir telur atau beberapa telur yang mereka bawa di bagasi. Disitulah tempat yang kosong. Kalau Tuhan mau ikut, tinggallah, duduklah di belakang sana. Itulah kurang lebih perkataan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, singkat cerita, kejadian ini diceritakan terjadi kecelakaan pada waktu mereka menggunakan kendaraan itu menuju ke tempat rekreasi atau wisata mereka. Dan ironisnya yang terjadi adalah kecelakaan ini mengakibatkan semua penumpang yang ada di kendaraan tersebut meninggal dunia. Mereka mati karena tabrakan yang hebat. Tetapi ada sesuatu yang menarik dicatat di situ, ditemukan oleh kepolisian, bahwa setelah diperiksa kendaraan yang hancur lebur itu, ada barang yang tersisa. Yang ajaibnya adalah kondisi telur-telur yang mereka bawa itu tidak ada satupun yang mengalami pecah. Nah, kira-kira kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Kehidupan orang yang menyepelekan Tuhan, tidak menganggap pentingnya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pelajaran ini bisa kita ambil, kita renungkan, bahwa jangan sekali-kali menyepelekan Tuhan. Jangan sekali-kali menganggap rendah Tuhan. Dia ada, dan Dia ingin kehendaknya didengar oleh manusia, oleh kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, nasihat yang penting bagi kita untuk kita lihat dari ayat ini adalah sesuatu yang kontradiktif, yaitu kehidupan Nuh. Kalau kehidupan orang-orang lain, mereka hidup di dalam pemuasan hawa nafsu, mereka hidup di dalam pemuasan keinginan-keinginan daging mereka, tetapi di satu sisi Nuh menunjukkan sebuah sikap keteladanan yang baik, bahwa dia hidup bergaul dengan Tuhan, mencari dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan dia. Dia mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan sampaikan. Inilah teladan dari Nuh, mempedulikan Tuhan. Dia tahu betul bahwa ada Tuhan yang berdaulat, ada Tuhan yang ingin
rencananya dikerjakannya di muka bumi ini. Dan dia ingin mendengar itu dan mau menjalankan, mau melakukan, mau mentaati apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada hal lagi yang menarik mengenai kondisi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-40 dan 41. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kondisi pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, Alkitab mencatat bahwa akan terjadi pemisahan. Ada orang yang diangkat, ada yang tertinggal. Ada yang diangkat, ada yang tertinggal. Nah, tetapi kita tidak tahu siapa yang diangkat, siapa yang tertinggal, siapa yang menyongsong Tuhan diangkat, siapa yang tertinggal. Tetapi kondisi ini pasti terjadi. Oleh sebab itu, karena kita tidak tahu siapa yang akan diangkat, siapa yang akan tertinggal, maka sangat penting sekali kalau kita berjaga-jaga, kita tetap waspada, kita tetap fokus dengan sebuah pengharapan bahwa kita menjadi bagian atau orang-orang yang diangkat oleh Tuhan bersama-sama untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Oleh sebab itu, penting sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Mari kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, benar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, berjaga-jaga. Itulah sikap yang penting. Daripada kita mengutak-atik, meramalkan tanggal, bulan, tahun, waktu kedatangan Tuhan. Jauh lebih baik apabila sikap kita adalah waspada, berjaga-jaga, dengarkan nasihat Tuhan, fokus kepada Tuhan, siapkan hati untuk melayani Tuhan, mengerjakan tanggung jawab kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun kedudukan kita. Lakukanlah itu dengan sikap hati mengabdi kepada Tuhan. Itulah sikap berjaga-jaga. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Apabila kita tahu pencuri akan datang pada malam ini, tentunya kita akan berjaga-jaga. Kita akan mengunci pagar rumah kita, mengunci pintu rumah kita, dan kita tidak ingin ada barang kita yang hilang. Itulah sikap yang bijaksana. Berjaga-jaga. Jangan sampai kita kehilangan. Tapi kalau kita sembrono, menganggap remeh, menganggap gampangan, semuanya aman, tenang-tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi pada waktu pencuri datang dan dia merampok kita, penyesalan yang akan terjadi. Kita akan merasa menyesal. Ada barang-barang berharga kita yang bisa hilang. Bahkan tidak menutup kemungkinan korban nyawa yang sangat berharga bisa hilang karena ada pencurian atau perampokan dengan kekerasan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita harus senantiasa
sadar bahwa kita sudah hidup di dalam masa akhir zaman dan tinggal menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang kita tidak tahu waktunya. Tetapi yang Tuhan minta adalah supaya kita mengerjakan tanggung jawab kita, mengerjakan tugas-tugas kita dengan fokus dan dengan hati yang terarah, pikiran yang terarah, iman yang terarah kepada Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semuanya, mengajarkan kita semuanya untuk kita berjaga-jaga dan kita tetap waspada dan kita tetap melakukan yang terbaik, dan Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita dan kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa menutup perenungan pada kali ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang boleh kami pelajari dari firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu mengingatkan kami, mengajar kami, dan menuntun kami untuk kami terus berjaga-jaga dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk janji penyertaan-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.